Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Prasetyo dari kelas 12 Teknik Logistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang job desk saya dalam PKL di BTLM Mekatronik Indonesia. Tapi sebelum saya menjelaskan job desk saya akan menjelaskan tentang logistik terlebih dahulu. Logistik merupakan bagian dari supply chain atau rantai pasok yang menyediakan barang sesuai kebutuhan konsumen, yang mengendalikan aliran dari barang dari titik awal hingga ke titik tujuan. Konsep dasar logistik merupakan konsep dasar dalam manajemen logistik, yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pengendalian aliran barang, dan yang terakhir informasi barang dari titik asal hingga ke tujuan. Kemudian ada metode pengolahan barang. Metode pengolahan barang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode FIFO. Metode FIFO merupakan metode yang bernama first in first out, atau yang disebut barang pertama masuk yaitu barang yang pertama keluar. Kemudian ada metode LIFO. Metode LIFO ini yaitu metode last in first out. Jadi barang yang terakhir masuk adalah barang yang terakhir keluar. Kemudian ada FIFO. FIFO yaitu first expired first out. Jadi barang yang pertama expired adalah barang yang pertama keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang K3 atau keselamatan kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam melakukan suatu pekerjaan supaya kita dapat terlindung dari suatu kecelakaan. Berikut adalah beberapa contoh alat K3. Yang pertama yaitu helm. Helm digunakan untuk melindungi kita dari benturan atau kejatuhan barang dari rak inventory atas. Kemudian ada kacamata safety. Kacamata safety digunakan untuk melindungi mata kita dari benda asing. Kemudian ada rompi safety. Rompi safety ini digunakan untuk melindungi kita dari benturan atau gesekan. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi kita pada saat mengambil barang yang dapat melukai tangan kita, contohnya kaca, besi yang terkena sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian ada sepatu safety. Sepatu safety ini digunakan untuk melindungi kaki kita dari kejatuhan barang atau pada saat jalan menginjak suatu benda tajam. Kemudian ada penggunaan alat. Penggunaan alat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, dan penggunaan alat harus digunakan dengan efisien sesuai dengan kebutuhan. Berikut ada contoh alat yang digunakan di warehouse PT AMI. Yang pertama ada wrapping. Wrapping digunakan untuk mempacking atau membungkus barang, kemudian diletakkan ke inventory. Tujuan dari wrapping tersebut adalah melindungi barang tersebut agar tidak terjadi kerusakan atau terkena debu. Selain itu, wrapping juga digunakan untuk mempacking dalam sebuah pengiriman. Kemudian ada bor. Bor ini digunakan untuk membuat packing palet. Kemudian ada gerinda. Gerinda ini digunakan untuk memotong kayu dalam sebuah pembuatan packing palet. Tetapi pada saat menggunakan gerinda, ketika dalam penggunaan benda tersebut harus diterapkan.
Meteran ini digunakan untuk mengukur dimensi palet. Selain itu juga digunakan untuk mengukur kayu pada saat packing palet. Selanjutnya ada pengadaan barang. Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen atau divisi lain. Yang pertama yaitu pengadaan offline dan yang kedua yaitu pengadaan online. Pengadaan offline dilakukan dengan mendatangi toko secara langsung. Akan tetapi sebelum melakukan pengadaan offline, kita harus meminta RAB ke divisi admin dan disetujui oleh direktur. Kemudian ada pengadaan online. Pengadaan online ini dilakukan dengan mengunjungi marketplace dengan cara memesan secara online. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan saya terkait metode kerja tadi dalam PKMI ini menurut dari pandangan Mas Afif itu dalam metode kerja apa yang bisa dipilih dan diterapkan di Bebas PKMI? Metode saya dapat diterapkan di dalam mekatronik innovation ini yaitu metode FIFO dan LIFO. Karena barang yang ada di Bebas PKMI itu adalah elektronik dan lain sebagainya, jadi tidak bisa eksploit. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.